Halo, kenalkan nama saya Hidayatullah Harie. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kolerasi keabsahan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kontrak Elektronik. Hukum perjanjian. Hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomstsrecht. Dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313, hukum perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Ersubekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Unsur-unsur perjanjian. Yang pertama ada unsur esensialia. Yang kedua unsur naturalia dan yang ketiga unsur aksidentalia. Kemudian ada juga unsur-unsur perjanjian menurut Salim HS. Yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua adanya subjek hukum, yang ketiga adanya prestasi, yang keempat adanya kata sepakat, dan yang kelima adanya akibat hukum. Azas-azas perjanjian. Yang pertama azas konsensualisme, yang kedua azas kebebasan berkontrak, yang ketiga azas kepribadian, yang keempat azas itikat baik, yang kelima azas pacta sunt servanda. Syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, cakapan bertindak. Yang ketiga, adanya objek. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 ini merupakan syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Kontrak elektronik. Dalam pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kemudian dalam pasal 1 angka 5 UU ITE, sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif. Teori tentang kapan suatu perjanjian terjadi. Yang pertama, teori pernyataan. Yang kedua, teori pengiriman. Yang ketiga, teori pengetahuan. Dan yang keempat, teori penerimaan. Kemudian ada juga teori apabila terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Yaitu, yang pertama teori kehendak, yang kedua teori pernyataan, yang ketiga teori kepercayaan. Kesimpulannya, perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan adanya kesepakatan tersebut, di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya di sini apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah yang dikehendaki oleh yang lainnya. Walaupun pengakuan atas kontrak elektronik tidak diatur secara khusus di KUH Perdata, tetapi dalam praktiknya di zaman sekarang ini kontrak elektronik harus mengikuti aturan yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian, suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik adalah sah apabila
memenuhi unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 sampai dengan 1337 KUH Perdata, di mana syarat-syarat tersebut adalah merupakan syarat objektif dan syarat subjektif bagi sebuah perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Konsekuensi tersebut adalah apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Apabila syarat subjektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi, keabsahan suatu kontrak elektronik dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pada pasal 47 ayat 2 huruf A. Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah sebuah perjanjian. Kemudian juga suatu perjanjian atau kontrak elektronik ini sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 sampai 1337 KUH Perdata, yang mana syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Sekian presentasi dari saya mengenai kolerasi keabsahan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kontrak elektronik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.